Jika kita melihat kekuatan militer dari seluruh negara di dunia di tahun 2024, tentunya negara Amerika Serikat, Rusia, dan China menjadi negara superpower militer terbesar yang sama-sama telah diperkuat senjata mematikan seperti rudal balistik berhulu ledak nuklir. Selain itu, ketiga negara superpower militer ini tentunya menjadi negara produksi alutsista tempur yang tidak diragukan lagi kecanggihannya serta kemampuan di setiap alutsista tempurnya, di mana senjata atau alutsista tempur Amerika Serikat dan Rusia telah teruji di medan pertempuran di beberapa negara konflik. Namun walaupun demikian, Indonesia sebagai negara non-blok juga tidak luput dari perhatian dunia militer yang selalu menjadi yang terbaik di setiap ajang kompetisi militer dunia dengan berbagai kemampuan pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, baik dari segi taktik, kemampuan, dan strategi tempurnya yang selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika harus berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik militer Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia sebagai negara berdaulat dan anti penjajahan tidak jarang selalu terlibat langsung secara politik maupun pengerahan personel saat perang terjadi antara Israel dan Palestina, serta perang Israel dengan Lebanon di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia juga merupakan sahabat bagi salah satu negara militer terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, yang selalu mengirim pasukannya ke Indonesia untuk melakukan latihan militer bersama. Selain itu, Indonesia juga menjadi guru bagi militer beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang mengirim pelatih untuk melatih tentaranya. Misalkan seperti melatih tentara Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan beberapa negara lain di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika militer Indonesia selalu menjadi perhatian bagi militer dunia. Sebab keunikan yang dimiliki sebagai negara non-blok yang tidak dimiliki negara lain di dunia, Indonesia memegang peran netralitasnya terhadap China, Rusia, dan hingga Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, yang kini juga menjadi perhatian media internasional saat ini, yaitu semakin kuatnya hubungan kerjasama militer antara Rusia dengan Indonesia di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan pengiriman 4 unit kapal perang Rusia untuk melakukan latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Indonesia ini, tentu saja menjadi perhatian dunia internasional di tengah perang Rusia-Ukraina. Pasalnya dalam hal ini, Presiden Indonesia memilih peran bebas aktif terkait politik luar negeri. Sementara itu, adapun agenda latihan militer bersama Angkatan Laut Rusia dengan Angkatan Laut Indonesia ini menjadi yang pertama kalinya sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Dalam latihan perdana Angkatan Laut Indonesia dan Rusia ini dimulai pada 4 November 2024 kemarin dan akan berlangsung hingga 8 November mendatang. Sebelumnya, kapal-kapal perang Rusia telah tiba di Indonesia pada 3 November, di mana Rusia mengirim 3 unit kapal perang kelas korvet, 1 unit kapal tanker berukuran sedang, 1 unit helikopter militer, dan sebuah kapal tunda yang akan menjadi bagian dari latihan militer bersama Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Indonesia. Menurut Pangku Armada RI, Laksmana Madya TNI Denny Hendrata, kapal-kapal perang Rusia datang jauh-jauh ke Indonesia dan menggelar latihan militer bersama untuk yang pertama kalinya, guna meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam hal angkatan laut. Sementara mengutip dari pernyataan seorang perwakilan dari delegasi Rusia, bahwa latihan militer Angkatan Laut bersama ini dirancang agar pasukan Angkatan Laut dari kedua negara dapat saling bertukar pengetahuan. Semakin kuatnya hubungan militer Indonesia dan Rusia ini dapat dipandang secara tradisional, di mana Indonesia bersikap netral dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Indonesia bahkan menolak untuk berpihak
baik terkait perang Ukraina atau dalam persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China. Namun Presiden RI yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, telah menjanjikan hubungan pertahanan yang lebih erat dengan Rusia. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Kremlin saat masih menjadi presiden terpilih pada Juli lalu. Kami menganggap Rusia sebagai teman baik dan saya ingin terus mempertahankan, ujar Presiden Prabowo kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara di sisi lain, dengan semakin kuatnya hubungan militer dan ekonomi Rusia dengan Indonesia ini, tentunya tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk mendapatkan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 besutan Rusia yang sempat tertunda sejak beberapa tahun lalu. Seperti yang kita ketahui, hubungan perdagangan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat antara Indonesia dan Rusia sebelumnya sempat terhenti setelah Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014 dan menginvasi Ukraina pada tahun 2022 lalu karena alasan sanksi jasa dari Amerika Serikat. Namun sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan pembelian pesawat jet tempur Rusia senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,3 triliun yang telah disepakati tahun lalu, meski ada laporan semacam sanksi dari Amerika Serikat. Namun meskipun begitu, Indonesia tetap memperlihatkan sikap netralnya pada semua negara di dunia, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sementara di sisi lain, menurut Kepala Biro Asia Pasifik, Dewi George Matas, ia meyakinkan bahwa Indonesia masih berusaha untuk tetap bersikap netral dalam politik internasionalnya, terlepas dari digelarnya latihan gabungan dengan Rusia yang berlangsung pada 4 November hingga 8 November mendatang. Latihan-latihan ini cukup penting bagi militer Indonesia, tapi ini bukan hal yang aneh. Baru-baru ini mereka juga menggelar latihan serupa dengan kapal-kapal Angkatan Laut Jerman. Bukan hanya itu, ia juga menyebut latihan militer besar-besaran Super Garuda Shield yang digelar rutin tiap tahunnya antara Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 2006 lalu. Selain itu, ada hubungan erat dalam hal ekonomi antara Indonesia dan Rusia, di mana Indonesia dipandang sebagai target pasar terbesar di Asia Tenggara, ujar Mates, Kepala Biro Asia Pasifik. Sementara di sisi lain, mengutip dari berbagai media informasi terkait lainnya, sikap Indonesia sebagai negara non-blok dan memilih memperkuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara superpower militer terbesar di dunia, seperti negara Rusia, China, dan hingga Amerika Serikat, kini semakin terlihat jelas, di mana di tengah perang Rusia dengan Ukraina, Indonesia tetap bersikap netral yang memilih untuk tetap menjaga hubungan baik Indonesia dari ketiga negara tersebut.